Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, semoga kita semua selalu dalam kesehatan baik jasmani maupun rohani. Dimurahkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dijauhkan dari musibah, penyakit, dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sumber polemik runtuhnya sebuah kedinastian, yaitu dinasti Nasab Pahlawi versus Nasab Wali Songo. Sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, yaitu bahwa nasab itu perlu kita jaga dan boleh kita menceritakan nasab kita atau garis keturunan kita. Karena dengan nasab itu kita bisa mengetahui kejelasan sebuah keturunan, dan ini akan mempermudah dalam menyelesaikan sebuah masalah, misalkan pembagian waris, sehingga pada saat ada seseorang yang meninggal dunia, jika nasabnya jelas, maka pembagian waris ini lebih mudah. Kemudian urusan pernikahan, jika seseorang ini memiliki keluarga yang jelas, maka mudah untuk menikahkan seseorang karena ada wali dalam pernikahan tersebut. Dan dalam urusan sosial juga mempermudah kita semua dalam menyelesaikan sebuah konflik tertentu atau sebuah masalah tertentu. Nah, di dalam Islam tidak diperbolehkan bagi kita mengakui nasab tertentu yang bukan nasab kita. Artinya, ayah teman kita, kemudian kita akui sebagai ayah kandung. Ini tidak diperbolehkan. Tapi sebatas ayah angkat, ini diperbolehkan. Begitu juga kita diharamkan untuk mengingkari atau tidak mengakui nasab kita. Misalkan kita punya ayah ibu, kemudian kita tidak mengakui mereka. Ini juga diharamkan. Namun juga kita tidak diperbolehkan untuk membanggakan nasab secara berlebihan sehingga muncul sifat takabur atau sebuah kesombongan, dan ini yang dilakukan oleh salah satu oknum dari Pahlawi yang pernah mengklaim nasab terkuat dari jalur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akhir-akhir ini telah ditemukan data bahwa mereka bukanlah bagian dari dzurriyyah atau ahlul bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa keturunan Rasulullah itu menyebar di seluruh dunia, dan yang paling kuat jalurnya yaitu yang melalui Sayyid Hasan dan Hussein. Karena Sayyidina Ali juga menikah dengan istri-istri lain dan memiliki anak. Nah, ini tidak dianggap bagian dari dzurriyyah Rasul, karena nanti masuknya ke Sayyid Abdul Muthalib jalurnya. Nah, sekarang kita akan menelisik istilah Pahlawi. Perlu diketahui bahwa kata Alawi yang kemudian ditambah dengan kata ba, huruf ba, biasa digunakan untuk panggilan bagi keturunan Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Muraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib atau bin Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, istilah Alawi ini kemudian ditambah dengan huruf ba sebagai simbol ini klan atau garis keturunan dari Alawi. Lalu dari manakah Pahlawi yang terkenal di Indonesia ini? Perlu diketahui teman-teman, asal muasal kelompok Pahlawi datang ke Indonesia, mereka ini sebetulnya berasal dari daerah Hadramaut, Yaman, lalu menyebar ke beberapa negara, misalkan di Arab Teluk, kemudian di India, Gujarat, kemudian ke Afrika Timur, dan kemudian ke Asia Tenggara, diantaranya yaitu Vietnam, Malaysia, dan Indonesia. Mereka datang ke Asia Tenggara ini secara bertahap. Ini berlangsung sejak abad 13, kemudian 14, dan hingga pertengahan abad 15. Nah, sedangkan istilah Wali Songo
sebagian sumber menyebutkan bahwa mereka ini keturunan dari Sayyid Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih bin Muhammad Sohib Marbat melalui Gujarat, India. Nah, mengenai keturunan Ba'alawi, banyak syurofa atau keturunan Rasulullah yang ada di Jordania ini menolak dengan keturunan Ba'alawi dari garis Ubaidillah. Sebelum Kiai Imaduddin melakukan sebuah penelitian beberapa tahun yang lalu, ini sudah muncul, yaitu penolakan terhadap silsilah nasab dari Ubaidillah. Nah, sekarang kita akan menelisik nasab dari Wali Songo. Wali Songo kita ambil salah satu dari mereka, yaitu satu yang tertua, yaitu nasab Sunan Gresik. Sunan Gresik yang nama aslinya yaitu Sayyid Maulana Malik Ibrahim bin Sayyid Barokat Zainal Alam bin Sayyid Husain Jamaluddin bin Ahmad Jamaluddin bin Abdullah bin Abdul Malik Azmat Khan bin Alwi Amil Faqih bin Muhammad Sohib Mirbat bin Ali Kholi Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Imam Ahmad Al-Muhajir bin Imam Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shodiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya jika kita lihat sekilas dari jalur nasab baik dari kaum Ba'alawi maupun Wali Songo, ini memiliki kesamaan karena puncaknya sampai ke Ja'far Shodiq. Lalu mengapa Ba'alawi ini lebih terkenal dibandingkan dengan keturunan Rasulullah yang asli, yang bahkan tidak adanya lembaga yang mengikat? Berbeda dengan Ba'alawi. Ba'alawi diikat oleh Robitoh Alawiyah, sedangkan masih banyak keturunan Rasulullah yang tidak memiliki lembaga seperti itu. Sehingga Ba'alawi lebih terkenal dibandingkan dengan keturunan Rasulullah yang asli yang menyebar di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Perlu diketahui teman-teman, mengapa Ba'alawi ini lebih terkenal? Karena mereka sering mengklaim bahwa nasab mereka itu lebih absah dan memiliki kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kekuatan nasab keluarga yang lain. Banyak dari kalangan Ba'alawi ini tidak malu-malu atau segan untuk mengaku-ngaku sebagai ahlul bait, mengaku-ngaku sebagai anak cucu atau cicit buyut dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap momentum, misalkan di ceramah, di pengajian-pengajian, mereka tidak segan menyebutkan nasab leluhurnya, walaupun kebenarannya masih dipertanyakan. Sedangkan keluarga yang tidak diikat oleh Robitoh Alawiyah, ini cenderung diam, tawadu, rendah hati, bahkan di hadapan masyarakat pun juga tidak pernah mengaku bahwa dirinya adalah bagian dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka lebih menutup diri dan bahkan tidak dikenal oleh siapapun bahwa dirinya adalah bagian dari dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku sekalian, sebetulnya untuk mengakui sebuah nasab seseorang tidak dibutuhkan dalil tertentu, tidak dibutuhkan saksi tertentu apakah si A ini betul-betul anak atau cicit buyut dari si F. Nah, tidak seperti itu. Karena pendapat Imam Malik menjelaskan bahwa an-nasu mu'tamanuna ala ansabihim, bahwa manusia itu dipercaya atas nasabnya atau nasab mereka. Tapi jika seseorang mengaku sebagai keturunan keluarga tertentu, padahal dia bukan dari keluarga tersebut, maka hukumnya haram, tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Nah, lalu tumbangnya Ba'alawi yang dulu dianggap golongan yang terkuat memiliki nasab kepada Rasulullah, justru sekarang berbalik arah, yaitu tumbang
Tak ada satupun yang percaya bahwa Ba'alawi ini bagian dari dzurriyyah atau keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu diketahui teman-teman, tumbangnya Ba'alawi ini berawal dari tafakhur atau bangga berlebihan terhadap jalur keturunannya, terhadap nasab yang ia miliki yang terikat dalam Robitoh Alawiyah. Sehingga kebiasaan tafakhur ini atau kebiasaan berbangga diri ini masuk sampai ke ranah sombong. Seolah-olah jika Anda tidak menghormati kami, tidak menghargai kami, maka sama halnya Anda tidak menghargai Rasulullah. Nah, ini sebuah berlebihan. Ucapan yang berlebihan. Akhirnya, sebagian ilmuwan meneliti apakah benar mereka itu bagian dari dzurriyyah Rasul. Ternyata tidak. Nah, ini berawal dari kesombongan mereka sendiri. Dan takabur seperti itu diharamkan dalam Islam. Dan yang paling ironis teman-teman, banyak di antara keluarga Ba'alawi ini menganggap keluarga pribumi atau keluarga yang lain yang bukan dari Ba'alawi lebih rendah dari mereka. Sehingga tidak jarang pandangan merendahkan orang lain ini sering muncul dari oknum dari Ba'alawi ini. Lalu apa saran bagi Ba'alawi dan kita semua? Tidak menutup kemungkinan nanti akan muncul keluarga lain yang mengklaim bahwa dirinya memiliki keluarga yang paling baik di antara keluarga yang lain. Perlu diketahui teman-teman, hukum berbangga diri atau takabur, sombong terhadap garis keturunan berkaitan dengan nasab diharamkan dalam Islam, dan ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahidun ala la fadla li'arabiyyin ala ajamiyyin wala li'ajamiyyin ala arabiyyin wala li'ahmar ala aswad wala li'aswad ala ahmar illa bittaqwa. Yang artinya, wahai manusia, wahai umatku, sesungguhnya Tuhan kalian satu, ayah kalian satu, yaitu dari Nabi Adam alaihissalam. Ketahuilah bahwa tidak ada yang lebih unggul atau lebih baik antara orang Arab dengan orang non-Arab atau orang Ajam. Dan begitu juga sebaliknya, tidak ada keutamaan bagi orang Ajam kemudian melebihi orang Arab. Tidak ada keutamaan bagi orang yang berkulit merah lebih baik daripada orang yang berkulit hitam. Atau sebaliknya, orang yang berkulit hitam lebih baik daripada yang berkulit merah. Semuanya ukurannya adalah takwa. Sehingga ketakwaan ini merupakan parameter atau ukuran seseorang ini dianggap mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari polemik Ba'alawi yang selalu merendahkan Wali Songo ini, padahal Wali Songo ini adalah ulama-ulama yang memiliki andil besar dalam berdakwah menyebarkan agama Islam di periode pertama, dan ini sering direndahkan. Nah, yang perlu kita ambil pelajaran dari masalah ini teman-teman, yaitu hilangkanlah sifat takabur kita. Di sana ada makalah, man tawaddu'a rafa'ahullah, barang siapa yang rendah hati maka Allah akan mengangkat derajatnya. Kemudian waman takabbara wadu'ahullah, barang siapa yang takabur, yang sombong, maka Allah akan merendahkannya. Dan ini berlaku untuk semua makhluk hidup teman-teman. Oleh karena itu, hindarilah kesombongan supaya kita tidak tumbang, tidak jatuh, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah pembahasan kita tentang nasab. Memang penting kita menjaga nasab kita, dan menceritakan nasab ini juga boleh dan memang dianjurkan supaya tahu status kita. Namun membanggakan diri atau takabur, menyombongkan garis keturunan kita, ini diharamkan di dalam Islam. Sekian, semoga bermanfaat.
Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.